perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama saya Risma Wati Ridwan bersama rekan-rekan saya. Saya Abdul Siam. Saya Musarima. Saya Siti Fadila Syam. Saya Lienda Selepan. Dengan materi kami yang berjudul Penerapan Metode Keterampilan Proses. Selamat menonton. Pengertian dari keterampilan. Keterampilan yaitu adalah suatu kemampuan manusia dalam menggunakan pikiran atau ide serta kreativitasnya, mengubah atau membuat sesuatu menjadi memiliki nilai yang lebih bermakna. Keterampilan adalah suatu yang melakukan atau tindakan dengan melakukan kegiatan efektif agar apa yang dikerjakan itu memiliki sesuatu arti. Nah, sedangkan proses yaitu adalah suatu rangkaian atau tindakan pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk sesuai yang diinginkan. Pengertian lain dari proses yaitu adalah elemen yang harus dipahami agar penelitian bisa dilaksanakan secara runtuh dan saling berhubungan satu sama lain. Lain dari profesi, awal berupa input dan berakhir di output. Proses ini disebut dalam proses sains. Sedangkan keterampilan proses adalah keahlian dalam menalar dengan tujuan untuk menganalisis data, membuat solusi, dan membuat kesimpulan. Dalam pelaksanaannya, keterampilan proses menggunakan beberapa alat, yakni keterampilan, intelektual, sosial, dan manual. Keterampilan proses bisa ditingkatkan dengan menambah pengalaman langsung dari waktu ke waktu dan mampu belajar menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari beserta metode dan prosesnya. KPS atau keterampilan proses sains adalah sebuah penelitian yang dipakai oleh ilmuwan untuk menguraikan masalah dalam investigasi ilmiah, menyusun dan menemukan pengetahuan baru pada aktivitas pembelajaran. Fungsi KPS sendiri berguna sebagai pengenalan cara berpikir. Fungsi ini digunakan untuk siswa untuk melatih sejak dini belajar dengan saintif. Mereka melakukan dengan berpikir secara rapi dan runtuh. Selain itu, dengan metode ilmiah ini, siswa bisa mendapatkan dan mengembangkan sebuah pengetahuan secara mandiri. Proses dasar IPA terdiri dari yang pertama yaitu keterampilan mengobservasi. Keterampilan mengobservasi merupakan keterampilan IPA yang paling dasar dan dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki. Sifat-sifat yang dimiliki dapat berupa tekstur, warna, bau, bentuk, ukuran, dan lain-lain, serta alat yang disiapkan seperti lembar pengamatan. Contoh pembelajarannya yang pertama yaitu membedakan sifat atau karakteristik dari suatu objek. Yang kedua yaitu keterampilan mengklasifikasi. Keterampilan mengklasifikasi berguna untuk melatih peserta didik menunjukkan persamaan, perbedaan, dan hubungan timbal baliknya. Kegiatan yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan kegiatan mengobservasi, misalnya menjelaskan sifat yang dimiliki oleh benda, sistem, dan organisme hidup. Contohnya seperti peserta didik mengklasifikasikan jenis hewan dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu keterampilan mengukur. Yang pertama yaitu memerlukan kemampuan untuk menggunakan alat ukur secara benar dan kemampuan untuk menerapkan cara perhitungan dengan menggunakan alat ukur. Yang kedua yaitu diawali dengan penggunaan alat ukur standar. Yang keempat yaitu keterampilan mengkomunikasikan. Komunikasi, menyampaikan pendapat hasil keterampilan proses baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam tulisan bisa terbentuk rangkuman, grafik, tabel, gambar, dan poster. Nah, contoh pembelajarannya itu menjelaskan benda dan memberi nama atau ciri karakteristik yang dimiliki oleh suatu benda tersebut. Yang kelima yaitu keterampilan menginferensi. Yang pertama yaitu menyimpulkan di dalam keterampilan proses dikenal dengan istilah inferensi. Inferensi adalah sebuah pernyataan yang dibuat berdasarkan fakta atau hasil pengamatan. Contohnya yaitu menginferensi sifat-sifat hewan, penyebab habisnya sebatang lilin dinyalakan, atau cairnya es batu. Yang keenam yaitu keterampilan memprediksi. Yang pertama yaitu meramal secara khusus tentang apa yang akan terjadi pada observasi yang akan datang. Yang kedua yaitu prediksi harus didasarkan pada observasi, pengukuran, dan informasi tentang hubungan variabel yang diobservasi. Baik, yang ketujuh yaitu keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu. Keterampilan menjelaskan posisi suatu benda terhadap lainnya atau terhadap waktu, atau keterampilan mengubah bentuk dan posisi suatu benda setelah beberapa waktu. Yang kedua yaitu hubungan ruang waktu merupakan keterampilan proses yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan hubungan-hubungan tentang ruang dan waktu beserta perubahan waktu. Selanjutnya yaitu keterampilan ini penting karena semua benda menempati tempat dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Untuk membantu mengembangkan pengertian siswa terhadap hubungan waktu dan ruang, seorang guru dapat memberikan pelajaran tentang pengenalan dan persamaan bentuk-bentuk dua dimensi. Yang terakhir yaitu keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan. Menggunakan angka adalah mengaplikasikan aturan-aturan atau rumus-rumus matematika untuk menghitung jumlah atau menentukan hubungan dari pengukuran dasar. Mengidentifikasi variabel. Variabel adalah satuan besaran kualitatif atau kuantitatif yang dapat bervariasi atau berubah pada situasi tertentu. Besaran kuantitatif adalah besaran yang tidak dinyatakan dalam suatu pengukuran baku tertentu. Besaran kuantitatif adalah besaran yang dinyatakan dalam suatu pengukuran baku tertentu. Dalam suatu eksperimen terdapat 3 macam variabel, yaitu variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol.
Definisi variabel secara operasional itu mendefinisikan secara operasional suatu variabel, berarti menetapkan bagaimana suatu variabel ini itu diukur. Definisi operasional suatu variabel adalah definisikan yang menguraikan bagaimana mengukur suatu variabel. Definisi ini harus menyatakan tindakan apa yang akan dilakukan dalam pengamatan, apa yang dicatat dari suatu eksperimen. Yang terakhir itu, keterampilan ini merupakan keterampilan proses yang paling sulit untuk dilatih karena itu harus sering diulang-ulang. Contohnya yaitu siswa melakukan percobaan seperti pengaruh suhu terhadap kelarutan gula. Interpretasi data. Hipotesis biasanya dibuat pada suatu perencanaan penelitian yang merupakan pekerjaan tentang pengaruh yang akan terjadi dari variabel manipulasi terdapat variabel respon. Hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan bentuk pertanyaan, biasanya digunakan dalam merumuskan masalah yang akan diteliti. Hipotesis dapat dirumuskan secara induktif dan deduktif. Perumusan induktif berdasarkan data pengamatan, sedangkan perumusan deduktif berdasarkan teori. Hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Eksperimen dapat didefinisikan sebagai kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Suatu eksperimen akan menghasilkan jika variabel yang dimanipulasi dan jenis respon yang diharapkan dinyatakan secara jelas dalam suatu hipotesis, juga penentuan kondisi-kondisi yang akan dikontrol sudah tepat. Untuk keberhasilan eksperimen ini, maka setiap eksperimen harus dirancang terlebih dahulu, kemudian diuji coba. Contohnya yaitu seperti pembelajaran yang melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan kedelai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator keterampilan proses sains. Nah, indikator bisa juga disebut sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam keterampilan proses sains. Nah, ada 9 yang harus saya jelaskan. Yang pertama itu mengamati atau observasi. Nah, mengamati merupakan aktivitas dalam menghimpun informasi pada sebuah kejadian dengan memanfaatkan indera agar bisa mahir dalam keterampilan mengamati. Nah, siswa di sini dituntut untuk bisa mengeksplor banyak kejadian dengan menggunakan inderanya, sehingga informasi yang didapat bisa luas dan mendalam. Selanjutnya yang kedua, menggolongkan. Nah, menggolongkan di sini itu bisa disebut juga dengan klasifikasi. Menggolongkan merupakan pengaturan yang dipakai untuk mengelompokkan sebuah entitas berlandaskan dari ciri-ciri yang telah disepakati. Dalam proses pengelompokan terdiri dari beberapa aktivitas, yakni menemukan perbedaan dan kesamaan. Kemudian setelah menemukan keduanya akan menjelaskan ciri-ciri. Nah, setelah menemukan ketiga tersebut, kemudian kita akan membandingkan dan mengkoneksikan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, interpretasi atau pengamatan. Interpretasi di sini itu menerjemahkan. Nah, menerjemahkan di sini itu merupakan langkah-langkah mengambil kesimpulan sementara dari informasi yang telah terhimpun. Informasi dari pengamatan dan mubazir bila tidak diinterpretasikan. Oleh sebab itu, setelah siswa mengamati, maka selanjutnya adalah menghimpun informasi dan mengkoneksikannya dengan hasil pengamatan. Berikutnya itu adalah mereka harus bisa mencari hubungan dari setiap informasi yang berasal dari pengamatan dan uji coba. Setelah menemukan, maka akan dibuat sebuah kesimpulan. Kemudian yang keempat itu adalah memprediksi. Nah, prediksi di sini itu merupakan perhitungan ke depan tentang suatu hal yang berlandaskan pada hasil. Informasi dari pengamatan yang telah dilakukan, jika siswa bisa mengetahui hubungan dari hasil pengamatannya, maka siswa itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan baru. Selanjutnya yang kelima, mengajukan pertanyaan. Untuk bisa memiliki skill bertanya, siswa bisa memulai dengan bertanya tentang mengapa, apa, bagaimana. Ini sangat berguna untuk mengetahui suatu penjelasan yang memiliki latar belakang atau hipotesis. Melakukan hipotesis merupakan asumsi sementara dengan dasar informasi yang telah terhimpun untuk menjelaskan suatu peristiwa atau penelitian.
Kemudian menyusun percobaan atau penelitian. Guru akan mengembangkan keterampilan siswa dalam melaksanakan percobaan, yakni dengan menstimulasi mereka dengan pertanyaan seperti apa yang harus dilakukan selanjutnya dan bagaimana cara menyusun percobaan. Kemudian memanfaatkan bahan dan alat. Agar bisa memanfaatkan bahan dan alat secara baik, maka siswa akan melakukan praktek secara langsung dengan bahan yang telah ada, sehingga siswa bisa mendapatkan pengalaman nyata. Kemudian mempraktekkan konsep. Saat siswa mempraktekkan sebuah konsep, maka siswa harus bisa memakai konsep yang sudah ada, yang sudah dipelajari ke dalam peristiwa baru. Juga siswa memakai konsep pada peristiwa baru tersebut untuk menerapkan kejadian yang ada. Kemudian berkomunikasi. Keterampilan ini terdiri dari kemampuan untuk mengetahui diagram, grafik, dan tabel dari hasil penelitian. Ini juga bisa menjelaskan informasi empiris ke dalam bentuk diagram, grafik, dan tabel. Dalam pelaksanaannya, keterampilan berkomunikasi ini itu adalah kemampuan untuk mengutarakan sebuah gagasan atau hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan maupun lisan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan keterampilan proses. Kelebihannya yang pertama itu merangsang ingin tahu dan mengembangkan siswa sikap ilmiah. Kemudian yang kedua, siswa akan aktif dalam pembelajaran dan mengalami sendiri proses mendapatkan konsep. Kemudian yang ketiga, pemahaman siswa lebih mantap. 4. Siswa terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Kemudian yang kelima, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. 6. Melatih siswa untuk berpikir kritis, bertanya, dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru. Adapun kekurangan dari pendekatan keterampilan proses itu yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Kemudian jumlah siswa dalam kelas harus relatif kecil karena siswa memerlukan perhatian khusus dari guru. Kemudian memerlukan perencanaan dengan teliti. Kemudian tidak menjamin setiap siswa akan dapat mencapai tujuan sendiri dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian sulit membuat siswa untuk turut aktif secara merata selama proses berlangsungnya pembelajaran.